Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, wa qala al-musannif wal ulama alladhina kutibat awwaluhum bi hadzal kitab al-mubarak hafizahumullah wa rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi ulumi syekhina wa bi ulumi al-ulama al-amilin fid darain amin. Babu salatil musafir. Bab salat tentang orang yang bepergian, musafir. Qala sallallahu alaihi wasallam, as-safar qit'atun minal azab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian itu adalah sepotong atau sebagian daripada azab. Jadi kalau bepergian itu termasuk azab, siksaan, artinya berpisah dengan keluarga, kan jauh, artinya berpisah tempat gitu. Kemudian capek di perjalanan, ngantuk dan lain sebagainya. Makanya bepergian itu kata Nabi, maka termasuk segelintir atau sekelumit daripada azab, siksaan, capek soalnya. Kemudian ahkam safar khamsah, hukum berangkat atau bepergian itu ada 5. Yang pertama wajibun, ada kalanya bepergian itu hukumnya wajib. Kasafar li isqati fardil haji wal umrah wa li talabil ilmil wajib. Yang pertama hukum bepergian itu wajib, yaitu ketika ingin melaksanakan haji dan umrah yang wajib. Haji dan umrah itu wajib bagi orang Islam yang baligh, yang berakal, yang suci dari haid dan nifas, yang mampu. Berapa kali wajibnya haji dan umrah? Cuma sekali seumur hidup. Kalau sudah haji dan umrah sekali, kalau dia mau haji yang kedua kali, umrah yang kedua kali, hukumnya sunnah. Maka haji dan umrah yang pertama kali itu hukumnya wajib. Jadi berangkat hukumnya wajib bagi yang mampu. Begitu juga belajar ilmu agama yang wajib. Jadi ada belajar ilmu yang agama yang wajib. Apa tuh belajar ilmu agama yang wajib? Yaitu yang ilmunya memang kita perlukan setiap hari. Artinya ilmunya memang kita butuh untuk melakukan sesuatu dengan ilmu tersebut. Contoh nih, kita kan wajib sholat, berarti kita mempelajari ilmu sholat itu wajib. Kita wajib puasa Ramadan, berarti kita mempelajari ilmu tentang puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Kita wajib zakat fitrah. Apa yang berkaitan dengan zakat fitrah wajib kita pelajari. Adapun orang yang belum wajib haji, dia belum mampu, wajib tak belajar ilmu tentang haji? Tak wajib. Tapi kalau mau belajar boleh, tapi belum wajib. Kenapa? Karena dia belum wajib haji. Zakat harta, bagi orang yang tidak wajib zakat harta, bukan orang kaya, tidak wajib dia belajar ilmu tentang zakat harta, karena dia bukan orang yang wajib untuk berzakat harta. Nah, jadi ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu yang berkaitan dengan kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, jadi kalau itu tidak ada di kampung kita guru untuk mengajar ilmu agama, adanya di tempat yang jauh, harus pergi. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini. Kata Nabi, talabul ilmi utlubul ilma walau bisin. Kata Nabi Muhammad, tuntutlah atau carilah ilmu agama walaupun sampai ke negeri Cina. Apa maksudnya itu? Maksudnya dijelaskan di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah. Maksud daripada hadis ini adalah negeri Cina itu termasuk salah satu negeri yang jauh dari Arab. Di masa itu susah orang untuk sampai ke negeri tersebut. Artinya kalau di negeri Cina yang jauh saja, yang susah untuk mencapainya, wajib kita belajar ilmu. Kalau di tempat kita ada guru, adanya di negeri Cina, wajib kita pergi ke sana untuk belajar ilmu agama. Jadi artinya tuntutlah atau belajarlah ilmu agama ke tempat yang di situ ada guru, walaupun jauhnya harus sampai ke negeri Cina. Jadi jangan salah paham. Bukan Nabi Muhammad maksudnya tuntutlah ilmu atau belajar ilmu sampai negeri Cina itu bukan di negeri Cina punya ilmu agama, bukan.
Itu hanya Nabi Muhammad ngambil contoh, ngambil tempat yang jauh dari negeri Arab, itu contoh maksudnya. Artinya, ini misalnya di sini tak ada guru, wajib. Misalnya gurunya ada di Afrika, di sini tak ada guru, wajib kita pergi itu untuk belajar ilmu agama, karena itu wajib untuk kita lakukan. Kemudian yang kedua, bepergian hukumnya sunnah. Kasafar li ziaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, silaturahim, seperti bepergian untuk ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti untuk silaturahmi dan lain-lain. Nah, itu namanya contoh bepergian sunnah. Kemudian mubah, kasafar li tijarah. Bepergian hukumnya mubah kalau untuk berdagang contohnya, atau untuk jalan-jalan, misalnya jalan-jalan rekreasi yang bukan maksiat ya, bukan maksiat, rekreasi yang bukan maksiat, itu mubah, boleh-boleh saja. Kemudian yang keempat, makruh. Bepergian hukumnya makruh. Makruh artinya dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan malah berpahala. Kapan? Kasafar litijarah fi akfanil mauta. Bepergian untuk jual kain kafan, makruh hukumnya. Pergi ke luar negeri, keluar kota, tujuannya jual kain kafan, makruh. Kenapa? Mengharapkan orang mati, kan gitu, makruh hukumnya. Nah, kemudian haram yang kelima, bepergian haram hukumnya. Kasafari zauja min ghairi idzni zaujiha, seperti bepergiannya istri tanpa izin suami. Begitu juga kalau bepergiannya itu maksiat, ketemu dengan ceweknya, ketemu dengan yang bukan mahram, berdua-duaan, ya, melihat yang maksiat-maksiat. Nah, itu semuanya bepergian hukumnya haram. Termasuk apa tadi? Istri pergi tanpa izin suami, haram hukumnya. Makanya saya ingatkan baik-baik, baik dalam keadaan tidak masalah bu, atau dalam keadaan punya masalah, jangan sembarangan keluar rumah tanpa izin suami, tak boleh. Ini contoh nih, misal nih, mudah-mudahan tak terjadi. Misal ada seseorang, ya, ada seseorang dia lagi bertengkar sama suaminya, langsung keluar dari suaminya, keluar dari rumah suaminya, balik ke rumah orang tuanya. Itu setiap langkah dia dilaknat sama malaikat Allah, dilaknat atau dikutuk setiap langkahnya, terus sampai ke rumah tujuannya. Sampai ke rumah tujuannya, tiap detik dia dikutuk, dilaknat oleh malaikat, sampai dia pulang lagi ke rumah suaminya, atau sampai dia dapat maaf dari suaminya. Maka jangan sikit-sikit lari dari rumah, ya, kelahi sikit sama suaminya, lari dari rumah, tak boleh. Kalau udah bersuami, keluar dari rumah harus izin. Kalau keluar tanpa izin, dosa. Tiap detiknya dosa dan dosa terus. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada bab tentang qasar, meringkas sholat, ya, namanya qasar. Jadi di antara yang berkaitan dengan bepergian ini, safar, itu ada namanya qasrus sholat, mengqasar, meringkas sholat. Ada lagi namanya al-jam'u, menjamak. Jamak takdim, zuhur sama asar dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Maghrib sama isya dikerjakan di waktu maghrib, namanya jamak takdim. Zuhur sama asar dikerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Maghrib sama isya dikerjakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Nah, sekarang apa syarat orang itu dibolehkan untuk mengqasar sholat, meringkas sholat? Sholat yang boleh diringkas itu ada 3: zuhur, asar, isya, yang 4 rakaat saja. Maghrib tak bisa, subuh apalagi. Yang pertama, syarat orang itu boleh meringkas sholat, antakuna sholatu rubaiyah minal maktubat. Yang pertama, sholatnya sholat yang 4 rakaat, yaitu tadi zuhur, asar, isya. Yang kedua, qasdu maudhi'in muayyanin walau bil jihad. Hendaknya dia punya tujuan. Dia berangkat itu ada tujuannya. Ini mau kemana nih tujuannya? Oh, mau ke Jakarta, misalnya ke rumah saudara, ada tujuan. Bukan yang tak ada tujuannya, pokoknya saya jalan ya lah, tak ada tujuan. Tak boleh itu meringkas sholat. Kemudian yang ketiga, an yakuna safaruhu mubahan. Hendaknya
bepergiannya itu bukan untuk maksiat. Bepergiannya itu minimal mubah. Minimal itu mubah. Apa jadi contohnya mubah? Seperti berdagang. Apalagi kalau bepergiannya wajib seperti haji umroh. Apalagi kalau bepergiannya sunnah seperti ziarah silaturahmi, itu boleh. Bepergiannya mubah aja boleh meringkas sholat, seperti tadi berdagang. Kemudian yang keempat syaratnya, jadi tidak boleh kalau bepergian maksiat, bepergiannya untuk istri keluar rumah tanpa izin suami, tidak boleh meringkas sholat. Kenapa? Karena bepergiannya maksiat, dosa. Bepergian ketemu cewek di mana misalnya di luar kota, atau pergian untuk tujuannya misalnya contoh tujuannya pergi ke Bali, ke pantai, pengen tengok bule-bule, kan maksiat tuh. Walaupun jauh ke Bali, tak boleh dia meringkas sholat. Kenapa? Karena bepergiannya maksiat. Nah, kecuali kalau di tengah perjalanan dia niatnya ke Bali nih, pengen maksiat, berangkat di ke Bali. Kan niatnya maksiat nih, berangkat di ke Bali. Sampai di sana tobat dia di tengah perjalanan. Tak jadilah. Saya mau ke pantai ini tengok bule, tak jadi. Saya takut meninggal nanti su'ul khatimah. Akhirnya adalah saya mau ziarah-ziarah aja, atau silaturahmi ya. Nah, karena dia sudah merubah niatnya, walaupun di tengah perjalanan dia merubah niatnya, maka dia boleh meringkas sholatnya. Karena niatnya sudah dirubah, maka dia boleh meringkas sholat dengan syarat jarak dia pada saat itu, saat dia merubah niat itu, jarak dia ke tempat tujuan atau ketika dia bepergian itu masih minimal 82 kilo. Ya, ini contoh misalnya ada orang pengen pergi Singkawang, janjian ketemu cewek di pantai. Sampai di perjalanan takut nanti pas ketemu cewek meninggal pula, suul khatimah. Di tengah perjalanan dirubah niatnya. Udahlah, tak jadilah saya mau maksiat, saya mau berbuat baik ya, misalnya mau ziarah aja. Maka bagaimana? Nah, di sini disebutkan jika dia itu taubat, perjalanannya masih 82 kilo, berarti masih boleh dia meringkas sholat, karena sisa perjalanannya masih 82 kilo. Nah, kemudian yang keempat, kaunus safar li gharadin sahih. Bepergiannya itu ada tujuan khusus seperti berdagang dan lain-lain, tujuan yang benar. Yang kelima, kaunu safarihi marhalatin. Jarak bepergiannya kira-kira kurang lebih minimal 82 kilo minimal. Itu boleh meringkas sholat. Saya bacakan dulu, nanti kita jelaskan. Kemudian yang keenam, mujawazatul balad, harus melewati batas kota. Yang ketujuh, al-ilmu bijawazil qasri syar'an. Dia tahu tata cara meringkas solat, dia tahu. Kemudian yang kedelapan, dawamus safar ila tamamis solat. Hendaknya dia itu masih dalam musafir sampai selesai solatnya. Yang kesembilan, niatul qasri indal ihram. Niat meringkas solat ketika takbiratul ihram. Yang kesepuluh, at-taharruz amma yunafi niatul qasri fi dawamis solat. Menjaga niatnya daripada hal-hal yang dapat membatalkan solat qasornya itu. Kemudian al-ayat tadiya bimutimin fi juz'in min salatihi. Jangan mengikuti orang yang solatnya sempurna walaupun dari salah satu bagiannya. Nah, sekarang saya jelaskan. Ini 11 tadi itu syaratnya. Jadi begini. Dari sini, dari batas kota Pontianak ini mana? Batulayang. Dari Batulayang itu ke Sungai Duri. Sungai Duri itu sebelum Singkawang. Itu udah 82 kilo lebih itu. Sungai Duri, apalagi Singkawang. Nah, orang yang dikatakan musafir, ya, orang yang dikatakan musafir itu, kalau nih perhatikan betul-betul nih, jangan sampai lewat. Orang yang dikatakan musafir adalah orang yang bepergian ke suatu tempat, niatnya tidak sampai 4 hari. Kalau niatnya 4 hari, sampai dia langsung dia
namanya mukim. Kita semua yang hadir di sini namanya mustautin. Apa namanya? Mustautin. Karena kita tinggalnya di Pontianak. Waton tempat tinggal kita di sini, mustautin. Saya dulu ke Jannatul Naim, saya di mukim karena saya tinggal di Kuburaya. Sekarang saya mustautin karena saya sudah pindah rumah Pontianak. Jadi kita ini mustautin. Ada lagi orang namanya mukim. Siapa mukim? Nah ini murid saya ini Kurniawan nih. Nah, ini dia nih orang Ketapang. Nah, ini orang Ketapang. Dia kuliah di sini. Jadi dia orang Ketapang, datang ke Pontianak niatnya 4 hari atau lebih. Maka ketika dia menginjakkan kakinya ke sini, dia bukan mustautin, bukan musafir, tapi mukim. Mukim itu orang tempat lain tinggal ke daerah yang lain, niatnya 4 hari atau lebih, namanya mukim. Musafir siapa? Musafir orang yang berangkat niatnya tidak sampai 4 hari di daerah yang lain, maka itu namanya musafir. Nah, orang yang pergi ke suatu tempat, contoh nih saya pergi ke Singkawang, besok hari Sabtu saya pergi. Niat saya di Singkawang tuh niat saya berangkatnya Sabtu ya. Sabtu tak dihitung. Sabtu tuh namanya yaumud dukhul, hari masuk, tak dihitung. Niat saya Ahad, Senin, Selasa, Rabu saya balik. Selama saya di sana namanya musafir. Selama di sana tuh saya namanya musafir. Nah, kemudian kalau saya niatnya di sana 4 hari, saya pergi Sabtu nih, besok nih pergi Singkawang. Niat saya di sana Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya balik. Besok di Sabtu saya berangkat ya, begitu sampai Singkawang, dah saya bukan musafir lagi namanya, tapi saya namanya mukim. Mukim namanya. Dan saya selama di sana tak boleh menjamak solat, tak boleh meringkas solat. Jadi orang yang boleh meringkas solat hanya musafir. Nah, contoh saya berangkat ke Jakarta besok hari Sabtu. Niat saya saya ke Jakarta ni hari Sabtu. Sabtu ni tak dihitung, hari masuk tak dihitung. Niat saya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis saya pulang. Berarti kalau saya sampai Jakarta ya saya sudah mukim kan, tak boleh menjamak, tak boleh mengqasar solat. Tapi walaupun saya 4 hari, saya tidak netap di Jakarta. Saya ke Bogor. Nah, itu musafir terus tuh. Karena tidak netap di Jakarta kan. Ke Bogor, ke Bekasi misalnya, ke Tangerang, ke Depok, Jabodetabek lah. Tidak netap di suatu daerah. Musafir terus tuh. Ya 20 hari misalnya. Karena pindah-pindah terus tiap hari, musafir terus. Kecuali kalau dia tetap ya di Jakarta gitu, begitu dia nginjak kan niatnya 4 hari, udah, maka dia langsung mukim. Nah, orang yang musafir, nah, jadi udah dipahami kan musafir tuh. Jadi orang kalau musafir, kalau dia berangkat, musafirnya itu tidak sampai 82 kilo, contohnya ke Mempawah. Mempawah kan tak sampai 82 kilo kan? Maka hanya boleh menjamak solat. Menjamak tu mengumpulkan zuhur sama asar dikumpulkan, maghrib sama isya dikumpulkan. Hanya boleh menjamak. Tapi kalau dia perginya 82 kilo atau lebih, seperti ke Sungai Duri atau Singkawang, maka selain dia boleh mengumpulkan menjamak solat, dia juga boleh mengqasar solat, meringkas solat yang 4 jadi 2. Nah, sekarang misalnya kita pergi ke Singkawang ya, jamaah Jannatul Naim rehlah ziarah. Habis itu tiap tahun tuh teman-teman kemarin saya tak diajak. Ya, kemarin kan biasanya kan Jannatul Naim kan satu bis di situ. Ya,
Pergi ke bawah ya, Sambas, Singkawang. Saya nengok ya video itu. Pergi kan? Nah, itu kan jauh tuh jaraknya tuh. Ke Singkawang, ke Sambas kan jauh tuh. Nah, itu Allah kasih keringanan. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asihi atau kama qala. Kata Nabi, sesungguhnya Allah tuh senang kalau bonus-bonusnya, keringanan-keringanannya itu dilakukan. Sebagaimana Allah tidak suka kalau maksiat-maksiatnya, pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan. Jadi kalau Allah kasih bonus tuh lakukan. Ada orang bilang begini, Beb sekarang kan masjid banyak, Beb, apalah jamaah-jamaah sholat tuh, singgah ya lah Beb gitu. Zuhur singgah, nanti asar singgah, tak usah ringkas-ringkas para rakaat. Ya bukan saya yang buat aturan, memang dari Allah aturan begitu. Dan Allah suka kalau dilakukan itu keringanan-keringanannya, lakukan. Nah ini contoh, berangkat ke Singkawang misalnya, musafir ya, dah sampai 4 hari, berangkat ke Singkawang. Nah, karena jaraknya 82 km lebih, selain boleh dijamak, boleh diringkas. Ini contoh. Sampai di Singkawang zuhur, ya, zuhur. Niatnya sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Kalau dimajukan itu namanya takdim. Kalau diundur zuhur dikerjakan di waktu asar, namanya takhir. Maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib, dimajukan, namanya takdim. Maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya, namanya takhir. Takhir itu dimundurkan, takdim dimajukan. Ini contohnya zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, ya. Plus diringkas sholatnya karena 82 kilo. Tapi kalau tidak sampai 82 kilo membawa, hanya boleh mengumpulkan sholat menjamak, tak boleh meringkas, tak boleh jadi 2. Nah sekarang kalau dia Singkawang boleh jamak, boleh qasar. Jamak artinya mengumpulkan, qasar artinya meringkas. Contoh nih, sampai di Singkawang zuhur, saya sholat zuhur dulu. Gimana niatnya? Usalli fardhu zuhri jam'an taqdiman ma'al asri rak'ataini. Kalau imaman ma'muman lillahi ta'ala. Kalau tak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia tak apa-apa. Ketika takbir yang penting niatnya. Yang penting itu ketika takbir tuh niatnya. Gimana niatnya? Allah, niat saya sholat fardu zuhur jamak takdim dengan asar 2 rakaat diringkas menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Saya niat sholat fardu zuhur jamak takdim dengan asar 2 rakaat diringkas menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Dan sholat 2 rakaat, salam, berdiri lagi, qomat. Kalau tadi sholat yang pertama disunahkan azan dulu, kalau qomat. Karena ini sholat yang kedua, habis salam berdiri lagi, qomat ya. Yang kedua nih sholat asarnya qomat. Sholat asarnya gimana? Niatnya tak perlu niat jamak lagi. Niat jamak itu cukup sekali aja tadi zuhur. Sekarang asar gimana niatnya? Usalli fardal asri rak'ataini qasran ma'muman lillahi ta'ala. Ketika takbir Allah, saya niat sholat fardu asar 2 rakaat diringkas. Qasran itu gosotnya diringkas. Saya niat sholat fardu asar 2 rakaat diringkas menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Menjadi makmum itu wajib niatnya. Saya niat sholat fardu asar 2 rakaat diringkas menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Tak usah niat jamak lagi. Jamak udah tadi. Jamak itu sekali niatnya. Tapi kalau qasar meringkas itu harus setiap sholat. Zuhur diniatkan, asar diniatkan. Dan sholat 2 rakaat, salam, selesai sholatnya. Nah, cuma hati-hati. Kalau kita pas masuk ke masjid, kita menjadi makmum orang yang sholat 4 rakaat. Misalnya kita masuk ke masjid ini di Singkawang, tahu-tahu di masjid itu orang lagi sholat berjamaah, orang kampung itu lagi sholat berjamaah. Nah, kita ikut. Boleh tak kita tuh ikut? Tapi kita sholat jamaah boleh. Tapi misalnya kita ikut sholat apa nih? Sholat zuhur. Nah, tapi kita zuhurnya tak boleh kita ringkas 2 rakaat. Kenapa? Karena orang yang sholatnya 2 rakaat diringkas, diqasar, diringkas, tak boleh menjadi makmum orang yang sholatnya 4 rakaat. Tak boleh. Jadi kalau imamnya 4, makmumnya 2 rakaat, tak boleh.
Walaupun imamnya sudah tasyahud akhir. Kita masuk masjid, imam udah tasyahud akhir nih. Tapi imamnya sholatnya 4 rakaat. Kalau kita masuk, kita mau sholat qasar 2 rakaat. Walaupun dia udah tahiyat akhir, tak boleh kita. Tak boleh. Tapi kalau dibalik boleh. Dibalik. Saya sholat qasar nih 2 rakaat. Ya, karena diringkas karena saya musafir, saya sholat 2 rakaat. Tahu-tahu ada makmum sholatnya 4. Dia karena dia bukan musafir, dia sholatnya 4 rakaat. Boleh, boleh. Habis saya salam 2 rakaat, dia tambah lagi. Dia tambah 2 rakaat. Paham tak? Nah, jadi kalau makmumnya meringkas sholat 2, imamnya 4, tak boleh. Tapi kalau dibalik boleh. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sholatnya diundur, bukan jamak takdim, jamak takhir. Zuhur sama asar di waktu asar, maghrib sama isya di waktu isya. Nah, itu gimana cara niatnya? Nah, kalau jamak takhir, niatnya bukan di dalam sholat, niatnya di luar sholat. Ini contoh, saya dalam perjalanan nih, masih ada waktu zuhur nih, saya musafir ya, masih ada waktu zuhur, badan saya capek, udahlah nanti ya zuhur sama asar jamak takhir. Cukup niat macam itu ya. Misalnya saya lagi di mobil nih, waktu zuhur masih ada. Yang penting syaratnya waktunya masih ada, waktu zuhur masih ada, waktu maghrib masih ada. Jadi ketika waktu zuhur masih ada, saya dalam mobil nih, saya cukup lintaskan di hati saya niat sholat zuhur jamak takhir sama asar nanti. Udah cukup gitu. Bukan dalam sholat niat. Saya niat zuhur jamak takhir dengan asar nanti. Nah, ketika udah sampai waktu asar masuk, maka saya sholat. Boleh zuhur dulu, kalau jamak takhir boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Kalau jamak takdim tak boleh, harus zuhur dulu baru asar, harus maghrib dulu baru isya. Kalau jamak takhir boleh milih, boleh zuhur dulu, boleh asar dulu, boleh maghrib dulu, boleh isya dulu. Kalau jamak takhir. Nah, sekarang saya sholat jamak takhir nih. Misalnya saya sholat zuhur dulu, ya, saya sholat zuhur dulu. Cara niatnya gimana? Jamak takhir nih ya, zuhur asar di waktu asar, jamak takhir. Saya sholatnya zuhur dulu. Niatnya gimana? Niatnya langsung usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran ma'muman lillahi ta'ala. Ketika takbir Allah, niat saya niat solat fardhu zuhur 2 rakaat diringkas menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, kok tak ada niat jamaknya? Tadi kan udah jamak di mobil tadi. Jamak takhir tuh niatnya bukan dalam solat, di waktu yang pertama tadi. Itu jamak takhir. Dah, kemudian salam, diri lagi, ya. Sholat asar sekarang sama, usalli fardhal asri rak'ataini qasran, qaf sad ra, qasran ma'muman ta'ala. Kemudian Allah, saya sholat fardhu asar 2 rakaat, saya niat sholat fardhu asar 2 rakaat diringkas menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Udah 2 rakaat selesai. Nah, itu jamak takdim, jamak takhir. Ya, maghrib sama isya sama seperti itulah. Sholat jamak takdim, jamak takhir. Nah, itu kalau kita gabung dengan qasar, digabung dengan meringkas sholat. Jadi qasar itu meringkas sholat, itu niatnya wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Niatnya wajib bersamaan dengan takbiratul ihram. Sekarang kalau misalnya saya pergi ke Mempawah, musafir, kan itu kan Mempawah tak boleh qasar, tak boleh meringkas sholat, tapi menjamak sholat boleh. Nah, sekarang kalau niat jamak, perhatikan nih, kalau niat jamak sholat itu tidak harus ketika takbir, tidak harus. Yang penting masih ada waktu sholat. Ini saya kasih contoh. Ketika saya pergi ke sana, ke bawah, masuk zuhur, saya niat jamak takdim zuhur dengan asar. Niatnya di takbiratul ihram boleh jamaknya, di luar takbiratul ihram pun boleh. Misalnya saya sholat zuhurnya niat biasa, sholat fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbil qiblah dan ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat biasa, tak ada niat jamak. Lagi sholat ni saya ingat lagi berdiri ke, lagi ruku, lagi sujud ke, lagi tasyahud, lagi ingat. Nah, saya kan musafir nih. Kemudian saya niat jamak takdim zuhur dengan asar. Boleh. Jadi jamak itu niatnya tidak harus ketika takbir. Kalau qasar meringkas harus dengan
harus berbarengan dengan takbir. Nah, tapi biar gampang, biar mudahnya, gabungnya dengan takbir, biar mudah, biar gampangnya. Nah, cuma tidak harus niat jamak tuh tidak harus dengan takbir. Boleh ketika sholat tuh boleh. Nah sekarang kita gabung dengan takbir ya niatnya. Ketika saya berangkat ke Mempawah, karena tidak boleh mengkosor sholat, tidak boleh meringkas, saya cuma jamak ya. Sekarang saya jamak takdim. Gimana niatnya? Ya udah, tidak pakai kosor, tidak pakai meringkas. Usolli fardhu dhuhri jam'an takdiman ma'al asri ma'uman lillahi ta'ala. Ketika takbir Allah, saya sholat fardhu zuhur jamak takdim dengan asar karena Allah Ta'ala. Udah sholat berapa rakaat? 4, tak boleh 2 karena membawa sampai 82 kilo. Ya, wajib tu boleh jamak. Yang ke wajib boleh, yang penting bukan maksiat ya. Ya, ke wajib boleh, jongkat apalagi membawa boleh, yang penting luar kota. Boleh jamak. Dia bukan pakai mobil, udahlah sama banyak tanya Allah udah boleh kan. Jangan dipersulit, Allah udah mudah kan, jangan dipersulit. Gitu. Ya. Kemudian jamak takhir sama dengan tadi itu. Ya, niatnya bukan di dalam sholat, niatnya di waktu yang pertama, itu jamak takhir. Nah, jadi apa yang Allah beri keringanan lakukanlah, dan itu merupakan hal yang sangat disukai oleh Allah SWT. Artinya apa? Kalau bahasa kita lah ya, kalau bahasa kita tuh menghargai pemberian Allah SWT, menghargai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah tahu caranya, itu lebih baik digunakan. Nah, jadi kalau nanti misalnya jamaah Jannatul Naim pergi ziarah, ya, pergi pagi biasanya kan, pagi itu. Misalnya tengah perjalanan zuhur capek misalnya, boleh jamak takhir. Nah, lagi waktu zuhur tuh niatkan dalam hatinya. Saya misalnya apalagi perempuan kan biasanya kan mau bersih-bersih dulu kan, dengan tengah perjalanan tak enak kalau sholatnya tidak bersih misal. Dan nanti ala Ustaz Irfan kata ibu-ibunya, nanti ala kita sholat jamak takhir. Nah, boleh. Nanti ala udah sampai Sambas Ustaz, kita baru jamak takhir misalnya. Boleh. Waktu zuhur niat dalam hati. Saya niat sholat zuhur, asar jamak takhir. Udah cukup aja gitu niatnya. Nanti ketika sampai di Sambas, udah masuk waktu asar, bersih-bersih udah, nah sholat zuhur dulu 2 rakaat, tak perlu lagi niat jamak karena tadi udah niat jamaknya. Tinggal niat qosornya saja, tinggal niat meringkas sholatnya. Nah, kemudian yang terakhir yang dulu saya sampaikan, orang yang dibolehkan untuk mengumpulkan sholat, menjamak sholat itu bukan hanya orang yang bepergian saja, ya. Saya ulangi, orang yang boleh mengumpulkan sholat, bukan mengkosor ya. Kalau mengkosor itu meringkas, yang jadi 2. Orang yang boleh menjamak sholat, zuhur sama asar digabung, jamak takdim, jamak akhir, maghrib sama isya digabung, itu boleh menjamak sholat. Satu sebabnya kalau musafir, bepergian. Yang kedua boleh juga kalau sakit. Kalau sakit boleh menjamak sholat, tapi sakit parah ya, bukan pilek pusing gitu. Kalau sakitnya parah. Nah, sakit parah tuh ukurannya bagaimana? Nah, ukurannya sekiranya kalau dia sholat wajib dia tak bisa berdiri. Kalau berdiri dia jatuh, maka dia boleh sholat kan. Kalau sholat wajib kan harus berdiri kan. Kalau tak bisa berdiri baru boleh duduk. Nah, orang kalau sakit, dia udah sampai tak bisa berdiri dah, dia udah harus sholat duduk. Kalau dia berdiri bisa jatuh lah. Orang kalau udah boleh sholat duduk, karena dia kalau berdiri jatuh, itu orang boleh sholat jamak. Ini contohnya, ada orang nih mengambang kepalanya, tapi bukan tiap hari penyakitnya itu ya. Memang dia pada suatu anak sudah dari mudah sehat walafiat semuanya. Misalnya ada orang kena penyakit mengambang kepalanya, berat kepalanya, kakinya lemah, pokok badannya lemah, kalau berdiri bisa jatuh. Jadi dia sholat duduk. Nah, karena dia udah boleh sholat duduk, dia tak mampu berdiri, dia boleh menjamak sholat. Jadi menjamak zuhur asar di waktu maghrib, jamak zuhur asar di waktu zuhur, jamak takdim di waktu asar, jamak takhir. Maghrib isya di waktu maghrib namanya jamak takdim, di waktu isya jamak takhir. Jadi itu boleh menjamak sholat itu bukan karena musafir saja.
juga boleh karena sakit parah. Dan yang ketiga, jadi sebab bolehnya orang tu menjamak solat, mengumpulkan solat, satu musafir, dua sakit parah, yang ketiga, yang ketiga ni kalau zaman sekarang ni kayaknya di tempat kita ada, yaitu hujan lebat. Tapi hujan lebatnya masjidnya jauh dari rumah kita. Itu satu. Yang kedua, tidak ada payung, tidak ada sesuatu yang dapat melindungi kita dari hujan. Nah, kalau orang dulu tu boleh. Tapi jamaknya jamak takdim je boleh. Jamak takdim karena hujan. Jadi kalau karena hujan lebat tu hanya boleh jamak takdim. Jamak takhir tak boleh. Tapi kalau tadi musafir sama sakit itu boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, dua-duanya. Tapi kalau yang karena hujan hanya boleh jamak takdim je. Kalau zaman dulu kan masjid orang kan jauh-jauh dari zaman dulu. Jauh masjidnya. Payung tak ada, pelindung untuk dari badan dari hujan tak ada. Jadi kalau mereka pergi tu balik lagi, nanti pergi lagi asar tu basah mereka. Makanya mereka boleh jamak takdim. Nah, kalau sekarang ada dekat sini payung banyak. Tak masuk kalau sekarang. Sekarang tak masuk, tempat kita ni tak masuk. Jadi itu. Jadi kalau sakit, misalnya sakit parah, boleh dijamak solatnya, dijamak. Solatnya dijamak, zuhur asar itu keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalnya ni ada keluarga, mudah-mudahan tak ada ya. Kalau ada keluarga, ada sahabat, ada siapa datuk, nenek ke siapa sakit parah, bilang jangan tinggalkan solat. Nah, kalau dia solat setiap waktunya dia repot karena dia dah lemah, repot dia kalau solat zuhur, solat asar, solat udah suruh dia jamak. Tapi tak boleh diringkas. Harus 4 rakaat zuhur, harus asar 4 rakaat, tak boleh diringkas. Kenapa? Karena dia bukan musafir 82 kilo. Hanya boleh menjamak, tidak boleh meringkas solatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah, la yadkhuluha illa man farraha as-sibyan." Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya di syurga itu ada suatu tempat namanya Darul Farah. Tidak memasuki tempat itu kecuali orang-orang yang menyenangkan, menggembirakan hati anak-anak kecil. Jadi di syurga itu ada suatu tempat khusus yang boleh masuk ke situ adalah orang-orang yang membahagiakan, menggembirakan, menyenangkan anak-anak kecil. Makanya kalau ada anak-anak kecil tuh kasih duit, ya, kasih permen ke. Nah, kalau tak ada bawa duit misalnya, tak ada bawa permen, senyum ya kan? Atau usap-usap dia, atau apa kabar, baik, senangkan ya. Pokoknya intinya senangkan anak kecil. Menyenangkan anak kecil, dapat tempat khusus yang orang lain tak boleh masuk kecuali khusus orang-orang yang menyenangkan anak kecil. Nah, ini terutama yang punya anak, punya cucu di rumah tu. Kalau balik ke rumah tu bawa oleh-oleh. Kan suka dia tu. Ya, anak cucu kalau kita bawa ke rumah kan, bawa hadiah pas balik ke rumah, kan senang dia. Bapak balik kata dia. Tahu-tahu tengok tangan kosong, alah bapak bawa apa kata dia. Ketika kita bawa kan senang, gembira. Datuk kata dia, nenek, tahu-tahu datuk bawa kue, bawa, senang dia. Nah, yang seperti itu dapat tempat khusus di syurga kata Nabi. Bayangkan tu, orang yang menyenangkan anak kecil dapat tempat khusus. Jadi dia masuk syurga, dia masuk ke kamar khusus karena dia menyenangkan anak kecil. Nah, kemudian inna fil jannati, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha. Fa idza kana yaumul qiyamah nada munadin aina allazina kanu yudawimuna alayya salatid duha, yudawimu ala salatid duha, hadza babukum fadkhuluhu birahmatillah. Sesungguhnya di syurga juga, di syurga kata Nabi, sesungguhnya di syurga ada pintu, ada satu pintu. Pintu itu namanya ad-duha, namanya pintu ad-duha. Nanti di hari kiamat kata Nabi akan ada suara panggilan, pengumuman mana orang-orang yang istiqomah, continue melaksanakan sholat duha. Nanti Allah bilang begini, inilah pintu kalian, maka masuklah dengan rahmat Allah. Nah, jadi yang
istiqomah solat duha tu, nanti mereka akan masuk lewat pintu namanya ad-duha. Ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang tersebut. Nah, kalau banyak, Beb, kalau dia menyenangkan budak kecil ke, solat duha ke, banyaklah pintu yang masuk, Beb, berarti banyaklah tempat dia. Tempat dia mesti dia bisa pindah-pindah, tak ada di situ, ya kan, banyak tempat dia berarti. Wallahu a'lam bishawab.